ketika kita berdoa, apa sih yang terjadi, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita sampaikan. Dan ketika kita berdoa, apa yang Allah sedang siapkan dan lakukan bagi kita. Pendeta Robi Chandra akan menyampaikan hal ini. Mari kita simak bersama. Shalom Bapak, sudah sehat Bapak? Apakah Bapak? Lumayan, Ya, puji lumayan. Tuhan ya. Ya. Ya, tema malam hari ini berbicara tentang doa. Kalau saya sendiri mengatakan doa itu duduk omong-omong sama Allah atau duduk omong-omong bersama dengan Allah gitu. Nah, bagaimana sih pandangan dari Alkitab mengenai doa ini, Pak? Ya, saya kira pertama-tama kita bicarakan dulu apa yang orang pahami tentang doa ya. Ada orang berpendapat doa itu adalah kesempatan sebagai anak Tuhan untuk curhat dan menyampaikan semua yang dia butuh gitu ya. Aku butuh jodoh segera, ini usiaku sudah tinggi, aku butuh punya anak, aku butuh anakku tobat, aku butuh suamiku kembali. Dan jadi orang berpikir, ya banyak orang berpikir doa itu kesempatan menyampaikan shopping list itu, daftar belanjaan kepada Tuhan, minta ini, minta itu, minta itu. Dan bukankah di Alkitab dikatakan siapa yang minta kepada minta makanan masa dikasih ular. Jadi mereka mengharapkan kalau saya minta ini itu mesti dikasih gitu ya. Kalau nggak dikasih berarti ada satu yang salah ini. Entah Allah tidak bisa dipercaya atau saya bukan anaknya. Itu pertama. Tapi kedua, ada orang berpendapat juga, buat apa sih berdoa banyak-banyak? Kan Tuhan sudah tahu. Dia punya rencana tentang masa depan kita. Dia tahu masa depan kita bakal terjadi seperti apa. Dia tahu segala hal, kenapa mesti minta. Nggak diminta juga sudah tahu, sudah siap berikan yang terbaik. Gitu. Jadi ada orang berpendapat tentang doa, dua hal itu ya, ekstrim ya. Yang satu minta sebanyak-banyaknya, kapan lagi punya Allah yang begini baik. Yang satu sebaliknya, buat apa minta banyak-banyak, kan dia sudah tahu apa yang kita butuh, dia sudah punya rencana, ini ada dua jenis manusia seperti itu mengenai doa begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pertama-tama mengenai doa ada beberapa hal yang bisa kita kemukakan. Pertama, doa itu memang kesempatan untuk duduk diam ngobrol sama Tuhan. Jadi tujuan doa itu adalah keliru kalau kita mengharapkan aku mendapat sesuatu dari Tuhan. Aku dapat ini, aku peroleh ini, yang ku minta dikasih dan sebagainya. Itu tidak selalu begitu. Kalau kita harapannya begitu bisa frustrasi gitu ya. Kita hanya pegang satu ayat Alkitab. Siapa yang minta roti tidak akan dikasih ular. Jadi ku minta sekarang, bukan cuma roti lagi kan. Roti, saksang, minta bakmi, minta segala. Kan aku anaknya mesti dikasih. Itu maka jadi frustrasi gitu ya. Lagi akhirnya lama-lama, kok doa itu tidak bisa dipercaya. Maka akhirnya doa, kalau supaya bisa berhasil, doa saya harus kata-katanya seperti ini. Duduknya seperti ini, bajunya seperti ini. Seperti mantra begitu akibatnya. Nah itu yang keliru barangkali. Yang pertama-tama doa itu, kalau dilakukan dengan benar adalah seperti datang kepada Tuhan. Kita ngobrol. Dalam doa itu ada dua hal nanti kita lihat. Kita mau dengar suara Tuhan juga. Kita juga mau dengar isi hati kita juga. Di situ dulu lah titik berangkat saya untuk bicarakan doa. Ya, jika memang doa itu adalah alat komunikasi kita untuk bisa menyampaikan segala keluh kesah, unek-unek, bahkan hanya sekedar ngobrol seperti yang Bapak katakan untuk kita mengobrol. Mengapa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda sehingga mereka juga bisa saling bentrok dengan pandangan. Oh, menurut si A pandangan doa itu hanya sekedar seperti ini, si B sekedar seperti ini. Akhirnya mereka membuat ricuh diri mereka sendiri hanya mengenai pandangan tentang doa. Tentang doa. Iya ya, ada yang mengatakan kalau doa itu sudah, kalau kamu butuh apa-apa, doa dengan penuh kuasa, letakkan tanganmu di kepalamu supaya demammu segera hilang gitu. Kalau demam tidak hilang berarti kamu kurang beriman gitu. Ini yang begitu kan ada orang mengatakan demikian. Doa itu adalah di masa zaman dulu memang orang berpikir, manusia itu berpikir Allah tuh di surga jauh, kita pakai altar batu atau kayak gua atau batu. Doa itu adalah kita meminta sama dia kalau rumusannya tepat, kata-katanya tepat, ritmenya tepat, nadanya tepat, pasti dikabulkan begitu. Orang berpikir begitu. Tetapi dalam iman percaya kita lihat doa itu intinya bukan itu. Doa itu adalah kesempatan kita membangun
relasi lebih dalam dengan Tuhan. Entah doa itu dikabulkan atau tidak, doa adalah kesempatan semakin kenal Tuhan, semakin dekat sama Dia, dan kita semakin kenal juga siapa diri kita. Itu inti tujuan doa bagi seorang Kristen. Untuk lebih mengenal Tuhan, lebih berelasi, lebih intim, lebih akrab dengan Dia. Itu kata kuncinya. Jadi kayak orang pacaran, kalau kita doa itu ngobrol sama pacar, kalau doa datang terus, aku pengen makan ini, aku pengen makan ini, aku pengen ini, terus tentang aku butuh ini, aku pengen ini, aku punya impian gini, lama-lama pacarnya ini sih bosen dekat orang kayak begini, ini dia nggak peduli saya, dia butuh untuk dapat sesuatu buat saya. Nah, dengan Tuhan juga jangan bersikap begitu, karena memang Dia Maha Kuasa, Dia kasih, lalu kita minta segala-galanya. Doa adalah kesempatan diam dekat Dia, coba merasakan kehadirannya, merasakan keintiman dengan Dia, menikmati kalau perlu, nyaman dekat Dia. Dan kadang-kadang kita tidak tahu apa yang mesti kita minta. Dia jangan buru-buru minta. Kalau saya pikir doa yang pertama dimulai dengan rasa syukur bahwa kita punya Tuhan yang menjadi sahabat kita, menjadi yang mau mendengar kita, yang memberi kesempatan kita ngobrol, mau bicara sama Dia. Doa harus dimulai dengan terima kasih, saya hidup tidak sendiri. Dalam hidup itu apapun yang saya alami, saya punya Engkau yang sangat sayang sama saya. Jadi doa itu adalah kesempatan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Bukan mendapat sesuatu dengan Tuhan. Kira-kira demikian gitu ya. Jadi saya ini bisa orang kecewa kalau enggak. Ya. Betul Pak. Nah tentang kekecewaan ketika doa tidak dijawab, ini saya membaca di Yakobus 4 ayat 2-3 yang dikatakan demikian. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Apakah ini yang dinamakan salah berdoa? Nah ini maksudnya gimana toh Pak? Kok ada salah berdoa gitu ya? Sekali lagi doa itu bukan soal kata-katanya ya. Saya masih ingat waktu saya jadi pendeta muda, ada seorang kalau selalu menegur saya, Bapak kalau berdoa itu seperti Tuhan sahabat Bapak aja. Nggak bisa ya, Bapak selamat pagi, kami hari ini sangat bersyukur, kembali dari pabrik, kami sudah jaga malam. Dengan Tuhan nggak boleh begitu. Kalau kau berdoa, ya Bapa kami yang ada di surga yang mulia, dipermuliakanlah namamu, Kau kuduskan kami menyembah dengan sujud. Dia harus pakai kata-kata, selalu kata-katanya begitu ya. Saya yakin dia datang dari agama suku yang biasa dengan cara begitu. Ketika jadi Kristen pun dia bawa itu cara begitu. Saya bilang enggak. Saya bilang terserah Anda kan. Yang satu mau berdoa gitu boleh, yang satu berdoa dengan itu boleh, gitu. Cuman sekali lagi, jangan doa itu dijadikan alat memperoleh sesuatu dari Tuhan. Ya, apalagi untuk memuaskan apa yang kita inginkan atas nama iman gitu ya. Tapi doa itu adalah kesempatan datang menyadari dan mensyukuri bahwa kita hidup bersama Dia. Itu satu dulu. Kedua, dalam doa itu kita belajar untuk lebih mengenal Dia, lebih bisa mengasihi Dia. Lalu dalam doa ketiga, kita makin tahu batas-batas kita. Kenapa? Doa yang paling menarik selalu di Alkitab, saya ingat yang pendek saja sederhana. Doanya Tuhan Yesus. Kalau boleh, biarlah cawan pahit ini lalu daripada. Pengakuan di dalam doa, mengenai ketakutan Dia, kekhawatiran, kegalauan, keinginan. Tapi tidak berhenti pada bentuk keinginan. Dilanjutkan, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Doa yang sesungguhnya itulah intinya. Doa yang sesungguhnya adalah itu intinya. Dalam doa kita mengetahui sebenarnya apa yang jadi kebutuhan kita, keinginan kita, keraguan kita, kegalauan kita. Kita akui. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Dalam doa juga katakan apapun terjadi. Yang nomor satu buat saya adalah kehendak Engkau yang jadi. Karena itu aku ingin kenal Engkau dan kehendak-Mu. Itulah inti doa yang seharusnya. Dan kalau itu Tuhan tidak berikan pada kita apa yang kita inginkan, nggak apa-apa. Dari situ kita akan belajar kenal tentang diri Dia. Kira-kira begitu. Baik Pak. Nah, ketika kita berdoa, tentu kita mengharapkan jawaban seperti apa yang Bapak inginkan, ada keinginan-keinginan yang di dalamnya. Tapi jawaban doa itu kan ada 3 nih ya. Ketika dia katakan iya,
tunggu dulu atau tidak. Nah, bagaimana sebagai orang Kristen mampu memilah atau menelaah Ya. dengan jawaban-jawaban tersebut, Pak? Bahkan ada yang keempat, Apa ya itu? tidak, tunggu dulu. Bahkan ada yang keempat, dia diem aja, nggak Ah, dijawab kita, betul. dibiarkan kita. Bisa kan? Bisa kan? Ya. Apa kalau saya punya istri, apa selalu kalau saya ngomong dia jawab? Kadang-kadang saya jawab dia diam aja, ya. Entah lagi dia main HP atau saya tanya kenapa kamu tidak jawab pertanyaan saya, dia diam aja. Besok kenapa kamu diamkan saya, kamu marah atau enggak? Kenapa? Kamu nggak usah ditanya juga kamu. Saya bertanya siap berkali-kali, kau lihat kacamataku nggak di mana? Aku kehilangan kacamataku. Dia diam aja. Tadi aku taruh di meja ini, aku hilang. Terus aku taruh di kamar kan, lihat sama kamu tadi ngobrol. Kita baca buku, terus kehilang kacamatanya. Kamu lihat nggak? Dia diam aja. Nah, cari ke sana kemari nggak dapat. Besoknya kenapa kamu nggak jawab? Dia diam aja. Kamu sadar nggak kacamatanya nongkrong di hidung kamu dari tadi itu? Kamu tidak sadar. Mungkin ada saatnya juga Tuhan diam gitu ya. Jadi jangan selalu jawaban. Nah itulah sekali lagi kita marah. Kalau aku berdoa dia akan jawab ya atau tidak atau tunggu dulu. Bisa juga yang keempat tidak dijawab. Bisa memberikan, bahkan mungkin di kelima dia memberikan cara menjawab yang surprise, yang mengejutkan. Ingatlah, ini Allah kita penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa yang kita nggak bisa bayangkan. Yang kita nggak bisa bayangkan. Itu yang seperti itu tidak mudah begitu ya, tidak mudah. Apa yang tidak mungkin terjadi, kadang-kadang kita minta sesuatu, Tuhan, saya minta Tuhan berikan tanda, ya, tidak, atau saya tunda. Dan nggak dijawab sama sekali. Apa ini pertanyaannya salah, permintaannya salah atau apa? Padahal sebenarnya bukan permintaan salah, dia sudah siapkan yang lebih baik. Dan ketika kita ada frustrasi tidak dijawab, kita mulai kesal pada Tuhan, jawaban muncul. Oh rupanya ini, kalau yang kemarin dikasih hasilnya nggak seperti ini. Jadi memang problem terbesar kita adalah kita mau mengenal Tuhan, tapi mau mengenal Tuhan dengan cara kita. Nggak bisa. Ketika berdoa kita ajukan permintaan tidak dijawab, barangkali dalam tidak dijawab itu atau belum dijawab atau dibiarkan, di situ ada jawabannya. Jawabannya ada di sana gitu. Jawabannya cuma satu. Aku lagi ngetes berapa jauh kau sayang aku. Berapa jauh kau mengasihi aku ketika aku tidak menjawab apa-apa, aku diam. Apakah kau hanya sayang pada aku kalau aku memberikan sesuatu? Apakah kau jawab aku menyayangi aku kalau aku memberikan sesuatu atau menolak sesuatu? Atau aku melakukan sesuatu sesuai kehendakmu, aturanmu, pikiranmu? Aku kan bisa punya kebebasan berbeda. Memberi surprise juga bisa kan? Yang seperti ini loh. Yang seperti ini gitu ya. Ya. Gimana? Baik, Pak. Ya. Mantap itu. Nah, buat Bapak Ibu yang sedang menyaksikan, boleh nih mengajukan pertanyaan bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan Allah melalui doa-doa yang singkat gitu ya. Nah, Pak, saya juga mengalami yang namanya kemunduran dalam berkomunikasi. Tidak hanya sebagai pasangan, sebagai rekan. Kadang-kadang kita malas berkomunikasi karena ada kepahitan seperti itu. Nah, bagaimana setiap kita itu boleh lagi memberikan atau menyalakan lagi nih, saya harus berkomunikasi dengan Tuhan, menyadari lagi kembali seperti itu, Pak. Wow, ini pertanyaan yang sulit ya. Jadi memang bisa terjadi di dalam perjalanan hidup doa karena kita berpikir doa harus dijawab dengan Allah yang baik, lalu kita tidak menerima jawaban. Kita menunggu, makin meminta, makin bertubi-tubi, makin tidak ada jawaban juga, akhirnya kita frustrasi, percuma deh. Udah deh, nggak usah berdoa lah. Udah aja malam daripada berdoa, lebih baik nonton lebih nonton film Korea aja, drakor atau apa gitu. Pulang udah ngantuk langsung tidur jam 2 gitu atau apa. Udah nggak usah berdoa aja gitu. Ya bisa ada orang mengalami itu karena frustrasi, dia punya gambaran yang keliru tentang doa, dia punya harapan yang keliru, lalu karena dia tidak dapat, dia jadi frustrasi lalu menjauh dari Tuhan sehingga mungkin merasa hidupnya semakin sepi, tawar dan lalu kemudian dalam kondisi seperti itu ya ngejalani hari begitu saja begitu ya. Nah, bagaimana orang seperti itu bisa menghidupkan kembali? Dari saya tidak tahu ya.
Tapi pengalaman kalau lihat di Alkitab, bukankah Elia pernah mengalami begitu ya? Karena frustrasi sudah mati-matian buat Tuhan, tidur aja di bawah semak-semak, lebih baik aku mati aja dah. Udah nggak usah dekat-dekat sama Tuhan, nggak usah pusing dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak membiarkan, itu yang menarik ya. Dia kirim malaikatnya dikasih makan, suruh jalan kaki di padang gurun. Sampai dia jalan naik ke gua di atas juga ada. Jadi dalam relasi kita dengan Tuhan, Anda mau bersikap seperti apapun, kasih dia tidak akan berkurang. Itu yang paling menarik. Ketika kita berelasi dengan Tuhan, sekali mulai berelasi, dia tetap menyayangi kita. Sama kita punya anak, kadang-kadang anak remaja datang kurang ngajarnya. Kadang-kadang anak remaja datang ngaconya ya. Kadang-kadang waduh macam-macam lah kalau udah usia 12, 13, 14, 15 ya. Apakah kita orang tua aku buang aja anak ini? Tidak kan? Kita mengerti dia sedang dalam tahap itu. Tuhan juga tidak membiarkan. Nah, seringkali Tuhan bisa menolong orang melalui orang lain. Ya. Nah, itulah kalau kita punya teman-teman yang punya hidup doa, ketika kita seperti itu mereka bisa punya kepekaan dan mereka akan bisa mengingatkan kita atau mengajak kita berdoa atau ajak kita keluar makan, saling curhat. Ada apa dengan kau? Nah, itu perlu. Itulah seorang Kristen jangan pernah sendiri. Kita harus punya teman-teman berjalan bersama kita. Kita ini hidup seperti di dalam padang gurun, menjelajah. Makin berjalan sendiri, makin besar risikonya. Kena ular, kena kalajengking, kena batu, Tapi kalau ada teman, kita terantuk, teman pegang tangan kita. Ketika kita lapar, udah nggak punya makanan, dia mungkin masih punya berbagi sama kita. Kita kesepian, kita bisa curhat sama dia. Sangat penting dalam hidup orang Kristen, jangan sendiri. Nah, di dalam hidup doa juga kita perlu punya teman doa. Orang yang kita doakan dan dia mendoakan kita. Itu sangat penting, itu yang seringkali dilupakan orang. Ya. Nah, jadi tadi saya katakan doa itu adalah sarana kita untuk menjalin cinta kita dengan Tuhan. Makin itu sebenarnya alatnya itu. Kedua tadi, doa itu membuat kita berelasi dengan orang lain, saling mendoakan. Ya, jadi ngobrol bertiga sama Tuhan, jangan cuma berdua sama Tuhan, bertiga begitu. Lalu ada hal yang ketiga dalam doa. Dalam doa seringkali terjadi hal-hal yang mengherankan. Dalam doa ada hal-hal yang mengejutkan, yang mengherankan, yang tidak terpikir. Bahkan ada yang mengatakan, ketika Anda lebih dekat dengan Tuhan dalam doa, akan lebih merasakan kuasanya. Yang sehari-hari mungkin tidak terbayangkan ada, atau mungkin. Dan itu sangat tidak mudah ya. Saya ingat seorang teman begitu, dia pacaran bubar, padahal dia pintar, orangnya baik, kekayaannya tidak main-main. Dia sampai bingung, salah saya apa ya? Kenapa saya mengalami itu? Dan satu hari ketika ngobrol sama saya bilang, barangkali kamu benar-benar harus menyediakan waktu berdoa. Saya berdoa dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Enggak, itu bukan berdoa. Kamu menyampaikan petisi kepada Tuhan, menyampaikan permintaan. Belajar stop, ambil cuti 1-2 minggu, berhenti kerja, berhenti ngapa-ngapain, retreat sendiri, pulang kampung ke sana. Maka dia pulang kampung. Dia diam di sana, di dekat rumah ibunya, seperti zaman waktu dia masih kecil, ketika hidupnya masih sederhana. Ya, dia mencari jodoh dengan susah payah sampai umur 45. Hatinya rindu untuk punya jodoh. Tapi nggak dapat mulu, dapat bubar. Padahal dapatnya, waduh hebat-hebat semua. Tapi di dalam retreat itu diam itu, dia tiba pada titik bahwa mungkin semua itu Tuhan tidak berikan karena Tuhan berikan yang istimewa gitu ya. Yang akan mengalami kuasa yang luar biasa. Satu hari dia bangun dari kamarnya, ibunya bilang, kamu masih ingat gak teman kamu SD itu? Dia lagi ada di sini juga, lagi cuti nih kelihatannya di antara dua pekerjaan. Ketemu jadi ngobrol. Ya 2 bulan kemudian dia katakan, aku cari jodoh di berbagai negeri. Ternyata sudah Tuhan siapkan dari zaman SD. Saya carinya ke jauh ke sana kemari padahal itu. Dan akhirnya mereka menikah. Dan dia katakan ini pernikahan menikah. Mereka bahagia dalam pernikahannya. Ya, walaupun kemudian dia dipanggil Tuhan pada usia sebelum 60-an begitu. Tapi selama masa itu dia sangat bahagia. Jadi sekali lagi, doa itu kadang-kadang bisa membuat kita punya pengalaman bukan hanya dekat sama Tuhan, tapi karena Tuhan kita Maha Kuasa, kita akan banyak mengalami hal-hal yang mengherankan karena doa. Gimana? Betul, Pak. Yakin nggak?
Wah, mantap sekali, Pak. Ini tentang Yakin pengalaman nggak? yang bersama ya, tentang pengalaman bersama Tuhan ini ada pertanyaan nih dari Pak Putra. Ya. Seperti beliau ini sudah kecelakaan ya, Pak, ya, dan, sarafnya itu putus dan yang bisa digerakkan itu hanya jari-jari, sampai dia frustasi gitu. Bagaimana dia bisa, mungkin dia memikirkan kehidupannya ini gimana Tuhan, kenapa saya seperti ini, seperti itu kan. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak untuk menguatkan beliau? Oke, izinkan saya katakan sesuatu yang agak mungkin aneh gitu ya. Kalau seluruh tubuh yang Tuhan berikan pada kita itu dihitung secara rupiah, itu harganya triliun barangkali ya. Sekarang siapa yang mau dikasih uang 10 miliar tapi matanya diambil satu, nggak mau kan? Berarti sekurangnya matanya 10 miliar kali 2, 20 miliar. Belum mata, tambah lidah kita. Yang Tuhan kasih kita triliun. Lalu kalau satu bagian Tuhan stop berikan, seperti tangan kiri tidak berfungsi kecuali jari, mungkinkah di balik itu sebenarnya Tuhan memberikan satu pemberian yang nggak terbayang? Itu dikurangi karena ada satu yang mau dilebihkan. Dan itu mesti dicari, apa itu? Oke, saya punya adik ketika berusia sekitar 4-5 tahun, dia jatuh main seperti sepeda, matanya terpukul stang sepeda sedikit. Lalu bengkak merah, lalu orang tua karena kurang mengerti, dan kita pada zaman itu hidup juga nggak ngerti pengobatan cukup dan lain-lain, maka dibiarkan aja. Ketika usia 14-15 tahun, kami temukan bahwa dia matanya buta satu. Orang yang ganteng, yang baik, yang itu, tapi matanya buta satu. Betapa kecewanya, dan ketika ngambil sekolah hukum, kita kecewa sekali ya, kenapa matanya kan perlu dua gitu ya. Tapi menarik ya, justru karena itu dia punya kemampuan mendengar, kemampuan nada, kemampuan yang lain. Akhirnya menjadi seorang pemusik yang sampai sekarang sangat menikmati dan jadi berkat. Baik lagu-lagunya, tulisannya, komposisinya, dan lain-lain. Tanpa itu dia mungkin tidak akan temukan bahwa di situ kekuatan hidup dia. Kalau itu tidak akan pernah dia sadari bahwa itu sudah memang disiapkan hal itu. Nah ini, jadi kita jangan merasa ini satu kerugian. Betul, ada kehilangan dibanding orang lain. Tapi coba kita lihat, kalau ini Tuhan cabut, adakah sesuatu yang Tuhan berikan yang kita belum perhatikan? Dengan tangan kiri tidak bisa digunakan maksimum, hanya jarinya. Apalagi yang kita sadari kita miliki, yang mungkin orang lain tidak miliki, itu pasti ada. Dan ini yang perlu kita pelajari ya. Saya pernah tertarik satu hari lihat sekumpulan anak-anak remaja nyanyi, begitu bagusnya nyanyi kur. Padahal mereka itu adalah anak-anak autis. Itu binaan adik saya. Dia kumpulkan anak-anak seperti itu, dilatih dan lain. Dan dia katakan, anak itu punya kelemahan sini, pasti ada kelebihan sesuatu. Seorang cacat di sini, saya punya teman SMP juga gitu. Kedua kakinya dari awal kecil gitu. Tapi sekarang, posisi dia, tulisan dia, cara berpikir dia, dan sebagainya, dan dia kenal Tuhan. Sebelumnya nggak mau percaya sama Tuhan. Saya berkata, iya, dia bisa hebat sebesar itu. Sampai keluar masuk istana pada waktu dia masih bekerja dan lain-lain. Justru karena dengan kelemahan yang dia tidak miliki, maka dia maksimumkan apa yang dia miliki, bahkan dia temukan apa yang dia miliki dan orang lain tidak miliki. Dalam hal itu dia punya dua, kepintaran musik dan kemampuan analisis yang luar biasa. Ya, mungkin ini harus lebih dipahami oleh Pak Putra ya. Kira-kira kelebihan apa yang ingin Tuhan tambahkan kepada dia? Iya, betul sekali Pak. Mengenai tentang kehilangan satu, diberikan yang lain. Dan saya jujur mengalami hal demikian dan saya bersyukur akan hal itu seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau kita terus memikirkan apakah ada penghalang dari jawaban doa itu Pak? Bisa. Tadi saya sudah katakan doa itu pertama untuk mendekatkan kita dengan Tuhan, makin kenal, makin dekat. Yang kedua makin mengenal sebenarnya apa yang sebenarnya kita rindukan. Ya, seperti Tuhan Yesus, jauhkan aku dari cawan pahit ini. Tapi juga tahu jadi situ berapa besar kita mencintai Tuhan. Tapi kehendak-Mu yang jadi. Itu hal kedua dari doa, jadi kita jadi makin kenal berapa cinta kita pada Tuhan dan berapa besar kita mengenal apa yang itu.
Yang ketiga tadi kita bisa mengalami yang mengherankan. Yang keempat, doa itu juga membuat kita bisa mengalami situasi peka dan hening, bahwa ketika kita naik satu langkah lagi, naik kelas istilahnya, dalam hidup doa untuk mengajukan permintaan yang tidak biasa ya. Saya kenal seorang yang doanya cuma sederhana, Tuhan, ini diri saya, hajari hari ini Tuhan, apa yang Tuhan mau. Cuman itu aja. Doanya hampir tiap hari, tunjukkan apa yang Tuhan ingin saya perlu minta dari Tuhan, apa yang Tuhan mau. Itu udah naik satu langkah kan, daripada orang yang biasanya minta. Aku tahu apa yang aku mau, tapi nggak pernah minta apa yang kau mau dan kasih tahu saya. Nah, orang itu udah dari pengalaman banyak orang mengatakan, begitu hidup doa Anda makin dekat dengan Tuhan, akan banyak godaan. Ada istilah dari ibu mertua saya mengatakan, ketika kita makin mendekat pada kuasa Tuhan, ada kuasa lain yang tidak suka dan akan mencoba melakukan bermacam-macam untuk menggagalkan itu, menetralisir itu. Dan kita harus sadar, kita harus menyadari dalam hidup doa, ya, agar kita selalu minta perlindungan Tuhan, karena ada kuasa lain yang tidak suka lihat kita mendekat, makin intim sama Tuhan, makin merasakan kuasa dan kasih Dia. Kuasa-kuasa lain itu mencoba mencari jalan mengganggu kita dengan macam-macam lah. Macam-macam. Kita harus peka dalam kemungkinan-kemungkinan itu ya. Tidak selalu, tapi mesti peka begitu ya. Ya, kemarin saya kena sakit cukup serius gitu ya, dan belum pulih. Saya sampai bertanya dalam hati ini, apakah ini persoalannya karena ada sesuatu yang saya sedang lakukan buat Tuhan, dan ini ada orang bertanya gitu, apa yang sedang kau lakukan buat Tuhan yang sangat baik dan baik buat kemuliaan Dia, sehingga ada kuasa lain kan coba membuat kamu dengan segala macam. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga kalau saya lihat kembali beberapa 2 bulan terakhir, 3 bulan, ya saya sakit juga nggak heran baru udah sakit sekarang, mestinya sebelumnya, karena saya tidak cukup jaga makan saya tidak cukup istirahat ya, tidur sampai jam 2 malam, jam 8 pagi udah mulai bekerja, sepanjang hari nggak berhenti, kadang-kadang lupa makan, dan ya itu sih namanya, kalau itu sih namanya memang pelajaran dari Tuhan untuk kita tahu ritmenya gitu ya. Ingatlah ritmenya, jangan bikin ritme sendiri di dalam musik besar ini. Ya, di Ya, sini gitulah. ada kesaksian nih Pak dari Ibu Saine Tamara. Beliau mengatakan bahwa dia sedang posisi gagal ginjal. Terus suaminya meninggal. Nah, dia katakan bahwa Tuhan itu sangat baik karena Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk penebusan dosa. Nah, ini boleh ini sebagai penguatan buat yang pendengar nih Pak, agar memahami bahwa kasih Tuhan itu tak berkesudahan. Seperti itu Pak. Betul. Pertama, Dia sudah buktikan dengan memberikan seluruh dirinya kepada kita ya, dan lain-lain. Ya, saya juga mengenal seorang yang begitu ya, lalu dia punya sakit begitu berat, pasangannya juga, lalu pasangannya dipanggil Tuhan, dan dia bukan marah, tapi dia berkata, syukurlah sekarang pasangan saya sudah ada dalam pelukan Tuhan, sudah sangat happy, dan sangat sejahtera di sana. Mengenai diri saya jalani sejauh yang Tuhan inginkan, berapa apa yang saya mesti kerjakan, ketika harus pulang, saya pulang. Maka dengan menjalani itu, dia menjalani hidup dengan tidak mudah, cuci darah seminggu 2 kali, dan tetapi di tengah kondisi itu dia bisa menghibur orang lain, menjadi inspirasi. Dia menderita iya, tapi penderitaan tidak mengalahkan dia, karena dia pegang kasih Tuhan lebih kuat daripada apapun juga. Bukankah itu tugas kita, menjadi inspirasi buat orang lain? Ketika doa kita rasa tidak menjalan menurut nyawa kita. Benar sekali, ya Ibu Saine Tamara, tetap semangat ya, yakinkan bahwa Allah itu sangat baik sekali dalam kehidupan kita. Iya, baik Pak, ini sudah sebenarnya ini sangat menyenangkan. Saya sepanjang dari penjelasan Bapak, saya kayak merasa terharu, ternyata Tuhan itu baik banget sama saya gitu kan ya, baik sekali gitu dalam kehidupan setiap manusia, padahal kita ini manusia yang berdosa seperti itu. Nah, karena ini sudah menjelang akhir dari acara kita, Pak, mungkin Bapak bisa memberikan ini kata kunci dari pembahasan bagaimana kita bisa berdoa seperti itu ya. Nah, saya kembali saja memberi contoh hubungan saya dengan putri saya. Kadang-kadang kita keluar makan berdua, lalu
Dalam keluar makan tuh saya katakan kepada dia, Non, mau jalan sama Babe jujur aja nih, aku lagi bad mood nih. Aku lagi banyak pikiran, lagi stres, lagi sedih, lagi gagal melulu. Dia bilang, oke, asal aku tahu papa begitu, jadi papa marah-marah pun saya mengerti. Oke, maka kita makan. Selama makan tuh dia diam. Papa makan apa lagi? Terus ngobrol. Terus sekarang boleh nggak aku yang curhat dikit? Aku pengen punya cerita. Dia cerita kepada saya. Saya dengarkan dan saya katakan. Nah, dalam percakapan itu kita pulang sama-sama happy gitu ya. Kenapa? Karena saya mulai dengan kejujuran. Ketika keluar sama dia, saya tidak berpura-pura sebagai bapak yang tangguh, yang bisa kasih nasihat terus-terusan dan khotbah. Saya katakan saya lelah, saya lagi banyak pikiran. Sebagian besar pekerjaan saya tidak berjalan menurut yang saya mau inginkan. Dan bukan hanya itu, bahkan apa yang saya perbuat baik pada orang lain kok diterimanya tidak baik gitu. Dia sampai ketawa, ya oke, minimum jujur begitu. Nah, barangkali dengan Tuhan juga begitu ya. Ketika kita berdoa, kita jujur saja. Seperti tadi Ibu Tamara katakan begini, kita katakan. Atau tadi Bapak ya yang habis kecelakaan, kita akui, Tuhan, saya goncang. Tuhan, saya galau. Saya bingung, Tuhan. Ini pilihan sulit. Tuhan, ini kok nggak ada jawaban sama sekali, kok suami saya nggak tobat juga. Tuhan, saya tidak tahu mesti, saya butuh dihibur. 5 hari lalu saya berdoa begitu, Tuhan, aku butuh hiburan. Aku nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Aku butuh dihibur. Kok semua tiap hari yang saya dengar ada yang nggak enak semua. Saya butuh dihibur. Ya sudah. Tapi kalau nggak dihibur pun ada Engkau sudah cukup. Barangkali ini ya. Kita akui sebagai Tuhan Yesus, kalau boleh angkat cawan ini. Tapi kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Mu jadi. Lepas daripada semua pergumulan, keinginan, kerinduan saya, yang lebih penting kehendak dan rencana-Mu, karena itu yang terbaik kok. Lebih baik saya tidak mencapai apa yang saya inginkan, tapi dekat dengan Engkau, ketimbang saya mendapat banyak hal, tapi tidak rasa dekat dengan Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Saya beberapa hari lalu merasa sangat, ya mungkin sakit ya, sakit, lelah, bingung, dan kok banyak benar berita-berita negatif tiba ya dari sana sini. Dan saya hanya bisa berdoa begitu. Dan hari ini apa yang tidak dimungkinkan kok muncul gitu ya. Ada 2 berita yang sangat bagus yang nggak dinantikan, nggak diharapkan bisa. Seakan-akan Tuhan menunjukkan, udahlah nggak usah diingatkan aku tahu kebutuhanmu, aku tahu batasmu di mana. Aku tahu batas daya tahanmu seberapa gitu lah. Jadi saudara, pada saat ini ada di antara Anda sedang menunggu Tuhan. Tuhan tahu batas kita. Tapi kita jujur. Akuilah kesedihan, kebingungan, dan nggak usah minta. Akui saja. Tapi kita katakan pada dia, justru ketika lemah, galau, sakit, bingung, kekurangan uang, dan lain-lain, aku meyakini bahwa kehendak-Mu lebih baik daripada apapun juga, dan aku mau pegang itu. Itulah doa yang sesungguhnya saya kira. Maka segala kuasa-kuasa yang merusak Anda pun akan nggak bisa masuk, nggak bisa bikin apa-apa, karena cinta Anda pada Tuhan dan cinta Tuhan pada Anda begitu besar. Baik Pak Robi, mungkin Bapak boleh mendoakan kita. Ini beliau yang sedang sakit, Ibu Tamara, terus ada Ibu Ani Harwani juga, beliau terkena musibah tanah longsor. Mungkin kita boleh mendoakan agar diberikan kekuatan pemulihan. Sekaligus nanti untuk tutup doa ya Pak. Ya. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang bukan hanya untuk minta, tapi datang dengan bersyukur, berterima kasih. Karena Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami, Allah yang selalu memeluk kami. Allah yang mengampuni dan tahu kegalauan kami, kelelahan kami, keputusasaan kami, kekecewaan dan kepahitan kami. Hari ini datang dengan syukur hamba-Mu karena masuk berita-berita indah. Seorang anak yang ibunya rindukan untuk dia makin dekat sama Tuhan, masuk ke dalam hidup yang baru. Hari ini ada tanda-tanda yang indah terjadi. Berkati keluarga itu, bungkus anak itu dengan darah Kristus, biarkan dia semakin dekat dengan Tuhan dan berikan orang-orang. Kami ingat yang sakit, Tuhan, gagal ginjal bukan hal mudah bagi manusia, tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak akan biarkan seorang anak Tuhan terkapar atau punya sakit yang berat,
entah tangan tidak terpakai sama sekali tapi semua itu karena Tuhan juga memberikan berkat-berkat yang tidak biasa. Ketika apa yang tidak biasa terjadi dengan diri kami, penyakit yang tidak biasa, cacat, dan kelemahan, ada hal yang luar biasa Tuhan berikan. Ajar kami mengharapkan dan melihat hal itu dan mengenalinya, dan kami melanjutkan hidup bersama Tuhan. Dan biarlah dalam doa kami belajar juga mendoakan orang lain, sehingga kami tidak merasa kami satu-satunya manusia yang paling berat di dunia dalam memikul beban-beban hidup. Masih ada orang lain yang lebih susah dari kami, tapi kok Tuhan jaga mereka. Biarlah Tuhan, hari ini dalam doa kami mau belajar, kami rindu untuk lebih kenal kehendak Tuhan, lebih kenal sifat-sifat-Mu, dan kami mau lebih diubah untuk menyenangkan hati-Mu saja. Dan semua yang kami kasih, anak, pasangan, orang tua, kakak atau adik, kami bawa ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin setiap mereka Tuhan jaga. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Robi. Kiranya Tuhan memberikan Bapak pemulihan ya Pak ya. Bisa ini lagi semangat lagi, lebih semangat lagi dan tetap mengikuti ritmenya Tuhan. Kata kuncinya mengikuti ritmenya Tuhan di orkestranya yang paling besar ini. Amin. Dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, semoga juga Anda diberkati, dikuatkan kembali hubungan doa Anda dengan Tuhan, dan Anda juga bisa merasakan bagaimana Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Terus terang saya diberkati dengan penjelasan ini karena itu adalah alat komunikasi kita dengan Allah sendiri, bagaimana kita bisa untuk bisa curhat seperti ayah dan anak begitu ya. Terima kasih buat kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali di malam-malam berikutnya, dan kiranya Anda semua sehat selalu, Anda diberikan kekuatan selalu, dan jangan lupa tetap join di Bara Digital Ministry bersama saya Nisja Mendrova. Shalom, selamat malam.